Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 dan kami hari ini mau mempresentasikan tentang 1944 yang berarti bahwa awal serangan balik sekutu. PowerPoint ini dibuat oleh saya, kemudian Ken, Queenie, dan Benson. Dan sekarang kita akan memulai bagaimana jalannya PowerPoint ini. Dimulai dari Ken. Nexon. Nah, jadi pertama kita akan bahas peristiwa Jawa Hokokai ini. Jadi nama peristiwa ini itu loh, Ben, next Ben. Kedua aku. Oh, ini apa nama peristiwa ini tuh himpunan kebangkitan rakyat Jawa atau dinamakan Jawa Hokokai. Nah, terus ini organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1944. Tempatnya di Jawa. Terus pendiri dari organisasi ini adalah Jenderal Kumaikichi Harada. Next ya. Nah, latar belakangnya jadi setelah gerakan 3A dan Putra dibubarkan, Jepang perlu membentuk organisasi sosial lainnya. Organisasi ini dibutuhkan untuk menguatkan dukungan rakyat pribumi. Jadi organisasi ini dibuat itu agar Indonesia tuh lebih, ya, mereka tuh biar lebih cepat dalam mengelola padi dan yang lain-lain gitu buat keuntungan Jepang. Next, Sal. Nah, dampak peristiwanya itu Jepang dengan segala cara untuk memperkerjakan rakyat Indonesia dalam membela tanah air, namun keuntungannya adalah untuk pemerintah Jepang sendiri. Jawa Hokokai memiliki tugas yang bersifat menguras tenaga seperti mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Jadi sampainya itu sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh rugi dari organisasi ini. Next, Sal. Nah, hubungan sebab akibatnya, tujuan Jepang membuat organisasinya sebenarnya hanyalah untuk membuat mereka lebih untung dari hasil kerja rakyat Indonesia. Akibatnya adalah sekarang, dari peristiwa ini tuh kalau kita ambil positifnya, jadi negara kita lebih kompak dalam mengelola kekayaan di negara kita ini sendiri. Next. Ya, jadi ini peristiwa sekutu mengambil bagian-bagian dari negara Indonesia ini dari tangan Jepang. Next. Jadi daerah Irian Barat, Aceh, Biak, dan Ambon itu dulunya di tangan Jepang. Terus sekutu mulai secara perlahan mengambil salah satu mulai di tahun 1944 pada tanggal 19 April. Next. Jadi timeline-nya itu pertama yang diserang itu di Sabang, Aceh pada tanggal 19 April. Sebenarnya ini diserang buat mengalihkan perhatian Jepang. Tentaranya jadi kayak dikirim ke Sabang untuk melindungi Sabang, padahal yang sebenarnya mau diserang itu Jayapura. Jadi pada tanggal 22 April, Jayapura diserang dan diambil oleh sekutu. Terus pada tanggal 9 Mei, Jepang kena usir sama tentara sekutu dan akhirnya meninggalkan Papua. Terus pada 21 Mei terjadi perang di daerah Biak. Biak itu di daerah Papua. Terus di situ perangnya lumayan besar, tapi Jepang kalah telak. Terus hilang 6.000 orang. Nyawa orangnya mati gitu maksudnya. Terus pada tanggal 28 Agustus ada serangan udara sekutu di Ambon. Dan akhirnya pada tanggal 8 September, tentara Amerika berhasil mengusir semua tentara Jepang dari Pulau Biak. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini bisa dilihat satu serangan dari tentara sekutu bisa mengambil semua
daerah-daerah yang ada di Indonesia, yang ada di tangan Jepang sebelumnya. Jadi intinya karena satu kekalahan, Jepang terus mengalami kekalahan terus. Oke, next. Mari. Dan sekarang kita beralih kepada janji Jenderal Koiso. Nah, kita pasti menanyakan, apa itu janji Jenderal Koiso? Nah, setelah informasi yang kami dapatkan bahwa apa nama peristiwa tersebut, yaitu janji Jenderal Koiso, peristiwa tersebut terjadi pada 7 September 1944. Tempat peristiwanya dalam sidang istimewa Taikoku Ginkai ke-85 di ibu kota Kekaisaran Jepang, Tokyo. Nama tokonya Perdana Menteri Kekaisaran Jepang yaitu Kuniaki Koiso. Nah, kita pasti bingung. Janji Jenderal Koiso ini dari mana sih? Latar belakangnya apa sih? Nah, janji Jenderal Koiso ini adalah karena posisi Jepang dalam perang Asia Pasifik sudah semakin terdesak. Sehingga dengan dikeluarkannya janji tersebut, pihak Jepang mengharapkan Indonesia membantu mereka yang sudah mulai kewalahan menghadapi musuh di medan perang. Jadi kan waktu di kondisi itu, Jepang itu sedang mengikuti Perang Dunia yang kedua. Nah, posisi Jepang itu sangat udah kalah, tapi Jepang kan menguasai Indonesia. Jadi dia mengeluarkan janji untuk memberikan kemerdekaan pada rakyat kita Indonesia ini untuk bisa mengambil hati Indonesia untuk bisa membantu Jepang untuk tidak kewalahan pada medan perangnya. Dan ini ada beberapa foto janji Koiso ya setelah mengalami tersebut latar belakangnya. Nah, kita bingung dampak peristiwanya apa sih? Dampak negatifnya adalah terjadi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pada sumber daya alam di Indonesia dikeruk oleh Jepang untuk menjadi bahan bakar serta bahan pelumas senjata. Pada sumber daya manusia, rakyat Indonesia wajib melaksanakan romusa atau kerja paksa tanpa upah. Akibatnya banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Nah, pada tahun Jepang ini ada dua kejahatan yang Jepang lakukan pada Indonesia, yaitu romusa secara kerja paksa, dan satunya itu namanya Fojunkai. Tapi tidak dituliskan di sini karena tidak berkaitan dengan janji Koiso. Tapi Fojunkai itu seperti penganiayaan terhadap wanita. Kemudian sekarang hubungan sebab akibat peristiwa satu sama lain. Nah, apa sih hubungannya sebab akibatnya peristiwa ini sama peristiwa yang lainnya? Hubungannya semuanya sebenarnya dasarnya semuanya sama. Semuanya ingin menuju pada tujuan kita bersama, yaitu untuk membuat Indonesia merdeka. Dah. Dan sekarang saya akan membahas Jenderal MacArthur menduduki Morotai, Maluku Utara. Next. Next, Smith. Nama peristiwanya adalah Pertempuran Morotai, dan pertempuran ini dimulai pada 15 September tahun 1944 sampai 4 Oktober tahun 1944. Tempatnya di Morotai, yaitu sebuah pulau kecil yang terletak di Halmahera Utara, yaitu di Kepulauan Maluku. Pelaku sejarahnya adalah Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan komandan di Southwest Pacific Area. Next. Latar belakang pertempuran Morotai adalah ketika tentara Amerika Serikat dan Australia mendarat di Morotai, bagian barat daya, untuk membebaskan Filipina dari Jepang. Jadi, saat itu Filipina telah di tangan Jepang dan tentara sekutu mendarat di Morotai untuk merebut kembali Filipina. Next. Dampak peristiwanya adalah perang ini berakhir pada tanggal 4 Oktober tahun 1944. Akibatnya, sekutu menang, Jepang mengaku menyerah dan meninggalkan Pulau Morotai. Setelah menderita korban jiwa yang besar akibat penyakit, yaitu penyakit malaria dan kelaparan.
Next. Hubungan sebab akibatnya adalah pertempuran Morotai yang berlangsung kurang lebih 1 bulan merupakan kunci kemenangan sekutu dari Jepang di Pasifik. Akibatnya peristiwa ini bersama dengan peristiwa-peristiwa lain yang telah disebutkan menimbulkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, dan oleh karena itu dorongan untuk bebas dari penjajahan Jepang semakin besar. Next. Dan ini adalah foto-foto dari pertempuran Morotai. Ya, terima Kak. Ini sekarang kita udah di iman perspektif Kristiani. Kita sebagai umat Kristiani, kita pasti memegang fondasi kita, yaitu Alkitab. Nah, dari presentasi hari ini kami mengambil ayat Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadinya kita ini jadi orang tuh harus hidup merdeka gitu loh ya. Tapi kita itu kalau udah diberi kemerdekaan tuh jangan menyalahgunakan hal tersebut menjadi kejahatan-kejahatan. Dan sekian dari kami. Terima kasih.